Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di The Mahir Show. Saya Izudin, pembawa acara di The Mahir Show. The Mahir Show kembali lagi untuk menghadirkan bintang tamu yang sangat spektakuler untuk menambah wawasan dan pengetahuan kita tentang berbagai hal. Inilah The Mahir Show untuk Anda. Nah, di kesempatan kali ini, di episode kali ini saya nggak sendirian nih. Nah, kali ini saya ditemani oleh... Saya Firda sebagai co-host di The Mahir Show. Nah, betul. Tapi sebelumnya ya, gimana nih ya? Jadi, saya manggilnya Ibu Firda aja ya, Bu. Karena kan kita ini di sekolah nih ya. Terus juga saya sebagai murid dan Bu Firda sebagai guru. Jadi, saya manggilnya Ibu Firda aja ya, Bu. Oke deh. Oke. Izudin aja. Oke, siap. Nah, masih membahas tentang sekolah seperti episode sebelumnya. Jadi di episode kali ini kita akan membahas seputar kurikulum sekolah. Oke, baik. Jadi khusus untuk hari ini bintang tamu kita sangat spesial, Masya Allah. Jadi kita sudah kedatangan wakil kepala sekolah bagian kurikulum, ada Ibu Imas Alawiyah. Selamat datang Ibu. Selamat datang di studio The Mahir Show. Oh, senang sekali nih diundang oleh Mahir Show. Oh, Mahir Masya Show. Allah. Ya, terima kasih Pak Ivan, Bu Firda dan tim semuanya. Nah, oke Bu. Jadi kan Sekolah Indonesia Maka sudah mulai sekolah offline nih Bu di 2 minggu yang lalu. Selama mungkin kita hampir 2 tahun atau 1,5 tahun di rumah yang di depan HP, di depan laptop selama berjam-jam, dan kali ini Sekolah Indonesia Maka sudah mulai sekolah offline di 2 minggu yang lalu. Nah, pendapat Ibu gimana Bu? Alhamdulillah ya, kami antusias sekali, baik guru maupun siswa antusias sekali untuk menyambut pembelajaran tatap muka ini. Tapi tetap kami pun mengikuti peraturan pemerintah Arab Saudi ini bahwa pembelajaran tatap muka ini baru dimulai dari siswa SMP dan SMA. Dan itu pun bersyarat loh, yaitu harus salah satunya adalah sudah vaksin 2 kali gitu. Jadi alhamdulillah dari sebelum tanggal 29 Agustus itu, di mana pemerintah Saudi sudah memperlakukan awal hari pertama PTM, kami sudah menyampaikan kepada siswa-siswa yang di atas umur 12 tahun untuk segera vaksin. Gitu. Jadi alhamdulillah respon dari para siswa itu pun antusias. Jadi alhamdulillah kami senang sekali. Dan bayangkan loh, hari pertama kami PTM tersebut, kami menyambut siswa-siswa dengan antusias, pokoknya dengan seru lah gitu ya, ada balon, kemudian ada souvenir-souvenir kecil lah gitu, karena kami antusias sekali dengan PTM ini. Bayangkan kita sudah hampir betul sekali Izudin ya, hampir 2 tahun loh kita daring ya, jadi untuk tatap muka ini sesuatu hal yang kita sudah tunggu-tunggu selama hampir 2 tahun. Alhamdulillah. Nah, mungkin bagi yang belum tahu, Ibu Imas merupakan wakil kurikulum sekaligus guru Sekolah Indonesia Maka. Nah, salah satu mapel yang diajarkan oleh Ibu Imas yaitu bahasa Inggris. Nah, menariknya lagi nih Bu, Ibu Imas selalu membimbing siswa-siswi Sekolah Indonesia Maka dalam mengikuti perlombaan yang berdasarkan atau yang berkaitan dengan bahasa Inggris, seperti debat, pidato, esai, storytelling, dan lain-lain. Dan juga Ibu Imas selalu menjadi juri perlombaan yang berkaitan dengan bahasa Inggris di Sekolah Indonesia Maka. Nah, Bu Imas, di episode kali ini kita akan membahas topik kurikulum dan bakal ada pertanyaan-pertanyaan nanti. Dan semoga jawaban-jawaban dari Bu Imas bisa mengedukasi dan memotivasi penonton di rumah. Nah, Ibu Imas kan ada di bagian kurikulum Bu. Nah, kira-kira kurikulum itu fokusnya di mana sih Bu? Terima kasih Izudin pertanyaannya. Sebetulnya saya menjadi kurikulum ini baru sekitar 2 tahun yang lalu ya. Jadi prosesnya juga harus kurikulum itu memang jalannya sebuah sekolah itu kan tergantung dari kurikulumnya ya. Jadi fokusnya adalah seperti yang kita ketahui bahwa
kurikulum ini merupakan salah satu komponen dalam dunia pendidikan ya. Jadi kurikulum ini menjadi arah dan pedoman dalam pelaksanaan proses pendidikan itu sendiri ya. Jadi untuk jalannya sebuah sekolah ya harus ada kurikulumnya. Ekstrimnya kalau tidak ada kurikulum tidak ada pembelajaran gitu ya. Jadi tidak ada pembelajaran artinya tidak ada sekolah ya. Itu sih yang menentukan aktivitas semuanya, aktivitas di sekolah itu semuanya ditentukan oleh kurikulum. Diatur oleh kurikulum mulai dari pembagian jadwal gurunya, kemudian jadwal belajar siswanya, kemudian dan segala macamnya. Berarti kalau untuk tujuan kurikulumnya itu seperti apa sih Bu? Mungkin bisa dijelaskan lebih detail gitu. Kalau tujuan kurikulum itu sendiri ya Bu Firda, karena pasti kan kita mengacu ke kurikulum pendidikan nasional ya yang sudah kita ketahui bahwasannya sekolah Indonesia Mekah ini merupakan sekolah di bawah binaan Kemendikbudristek ya, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Jadi tujuan kurikulumnya, tujuan pendidikannya kita mengacu ke Kemendikbud. Seperti yang kita ketahui bahwasannya tujuannya itu untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, efektif, serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan peradaban dunia pastinya. Apalagi kita menghadapi era 21 ya. Jadi siswa-siswanya harus siap untuk bersaing, mempersiapkan diri baik soft skill maupun hard skillnya, seperti itu. Oh iya Bu Imas kan di bagian kurikulum Bu, kira-kira Bu Imas tahu nggak sih nilai ujian saya, mungkin nilai mapel saya matematika kan, takutnya kan Bu Imas tahu kalau saya sering remedial kan ya, mungkin juga. Nah ini bercanda aja sih Bu. Oh iya, saya bahkan tahu semua nilai rapotnya kok. Wow, oke Bu. Terpantau. Oke Bu, kira-kira jadi kan sekolah Indonesia Maka itu termasuk salah satu sekolah Indonesia di luar negeri Bu. Nah kira-kira bagaimana kurikulum di sekolah Indonesia Maka ini berjalan? Kira-kira ada nggak sih perbedaan di Indonesia atau kita ini punya khusus gitu yang di sekolah Indonesia Maka Bu? Oke, pertanyaan bagus sekali Zudin. Betul sekali bahwasannya kurikulum Sekolah Indonesia Mekah ini mengacu ke Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tahun 2013 nomor 67 untuk SD, 68 untuk SMP, dan 69 untuk SMA. Kemudian ada lagi tambahan muatan lokalnya. Untuk SD ini ada 3 loh. Keren banget ya, Sekolah Indonesia ini Mekah ini punya 3 muatan lokal. Ada bahasa Arab, bahasa Inggris, dan tahfidz. Nah untuk SMP ada 2, ada bahasa Arab dan tahfidz. Kemudian untuk SMA juga sama 2, bahasa Arab dan tahfidz. Kenapa kita menekankan sekali ke bahasa Arab? Karena kami berharap dari kurikulum Sekolah Indonesia Mekah ini dapat menghasilkan anak-anak yang mampu dan cakap dalam bahasa Arab, baik itu pasif maupun aktif. Kemudian saya yakin Izudin nih yang salah satu yang jago ya dalam bahasa Arabnya, hebat. Kemudian itu yang pertama. Kemudian untuk tahfidz ini merupakan ciri khas kita dari kota suci Mekah ini. Mudah-mudahan dengan hafidz yang hasil dari pembelajaran sekolah di Indonesia Mekah ini membawa nama baik sekolah Indonesia Mekah dan juga membawa nama baik kota suci Mekahnya. Nah betul, jadi tadi yang Ibu Imas katakan ada bahasa Arab dan bahasa Inggris Bu. Jadi kan kita kan di sekolah Indonesia Mekah ada di luar negeri Arab Saudi. Jadi ya lahir di Makkah masa ya nggak bisa bahasa Arab gitu Bu. Terus juga masa ya nggak bisa bahasa Inggris. Iya, itu kan jadi bahasa internasional ya. Betul, bahasa internasional. Nah Bu, ini tadi kita pembahasannya sudah sangat asik banget. Jadi sebelum kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, saksikan pesan-pesan berikut ini. Ya, kembali lagi di The Mahir Show, topik kurikulum. Nah, kali ini kita akan melanjutkan di segmen yang kedua.
Baik, tadi Bu Imas, tadi kita sudah membahas tentang apa tujuan dari kurikulum dan bagaimana kurikulum ini berjalan di sekolah Indonesia luar negeri, khususnya di Kota Mekah ya. Dan tadi juga memang sudah ada sesuatu yang spesial dari mulognya, itu salah satunya tahfiz. Nah, sebenarnya untuk dari tujuan kurikulum yang khusus di SIM ini, karakter apa sih yang harus dimiliki oleh murid-murid SIM untuk mencapai kurikulum tersebut? Oke, pertanyaan bagus banget Ibu Firda, ngejebak ya. Sebetulnya kalau saya lihat sih, kalau kami perhatikan dari saya sharing dengan guru-guru maupun ketika penilaian, karakter anak-anak sekolah Indonesia Mekah ini hebat-hebat sekali ya. Mereka pantang menyerah, pantang tidak punya menghilangkan rasa malunya ketika belajar. Jadi mereka sangat berani dan antusias sekali. Terus kemudian mereka juga tidak malu untuk bertanya. Kemudian mereka juga selalu siap bersaing. Jadi bayangkan Bu Fida, kalau misalnya sekolah itu mengadakan lomba, itu ketika kita umumkan siapa yang mau ikut lomba, itu semuanya ingin ikut lomba. Dan itu merupakan salah satu karakter yang memang dibutuhkan sekali dalam abad 21 ini. Terus kemudian juga anak-anak SIM juga Masya Allah jujur-jujur ya Bu Firda. Kemudian juga mereka siap berkompetisi, kemudian mereka siap dibimbing, terutama siap dibimbingnya. Bahkan seringkali ya Izudin, kita lembur-lembur ya sampai malam, tengah malam ya, itu sesuatu hal yang sudah biasa. Dan itu saya acungkan jempol banget nih untuk anak-anak SIM yang siap dibimbing untuk maju ya, karena memang sesuatu hal yang unik sekali Bu Firda. Untuk di Sekolah Indonesia Mekah ini, aktivitas siswa ini hanya terfokus di sekolah. Sekolah merupakan satu-satunya media anak-anak itu untuk berkembang, berkreasi, nambah ilmu segala macam. Karena kecuali belajar tahfidz ya, kalau belajar tahfidz banyak sekali di masjid-masjid di Kota Mekah ini. Tapi untuk belajar berorganisasi, kemudian ya belajar pendalaman materi segala macam, itu mereka hanya bisa mendapatkan di sekolah. Dan alhamdulillah kerjasama siswa dan guru juga semuanya bisa terkondisikan dengan baik. Itu hebatnya Sekolah Indonesia Mekah. Mantap. Nah, oh ya Bu, jadi kan tadi anytime kan anytime tidak mengenal waktu dan tidak mengenal tempat ya. Mau di rumah gurunya, mau di rumah siswanya ya kan. Terus sampai tengah malam pun kita hajar terus mengenal waktu. Masya Allah. Nah, oh ya Bu, tadi kan kita ngomongin tentang karakter nih Bu. Jadi kan kira-kira ada nggak sih karakter anak-anak sekolah Indonesia Mekah yang mungkin beda dari anak-anak sekolah di Indonesia, ataupun kira-kira ada nggak sih karakter-karakter anak sekolah Indonesia Mekah yang beda dari sekolah biasanya di Indonesia Bu? Kalau menurut saya sih karakter saya pernah mengalami kerja di Indonesia. Satu, mereka berani bertanya. Kemudian yang kedua, pantang menyerah. Itu pantang menyerah dan mau dibimbing. Sebetulnya di sekolah-sekolah lain juga banyak sih siswa yang seperti ini, cuma karena mungkin di sini background orang tuanya yang berbeda ya, dan keinginan orang tua maupun anak-anaknya untuk maju dan berkembang, itu yang membuat antusias. Kami guru pun siap membimbing mereka, ya istilahnya 24 jam lah Bu Fir ya, kita siap ya ngebimbing anak-anak gitu. Alhamdulillah seperti itu Izudin. Alhamdulillah. Nah, tadi kan kita di segmen pertama sempat ngomong ini Bu tentang tujuan kurikulum ini apa. Nah, kira-kira tolak ukur kurikulum ini dalam mencapai tujuan pembelajaran itu apa Bu? Jadi kan saya kan kalau di kelas suka matematika kan, jadi saya tuh bingung gitu kalau misalnya kira-kira apa sih tingkatnya biar saya tuh mencapai tujuan pembelajarannya Bu. Jadi intinya apa sih tolak ukurnya dalam mencapai tujuan pembelajaran Bu? Tolak ukur untuk mencapai tujuan pembelajaran itu bisa dilihat dari evaluasi. Evaluasi yang sering kita sering pasti Izudin kan ada penilaian tengah semester, penilaian akhir semester, bahkan ada penilaian akhir tahun. Penilaian akhir tahun ya, atau kenaikan kelas. Nah, itu adalah salah satu tolak ukur dalam mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian tolak ukur
evaluasi ini dibutuhkan untuk pengembangan dan pelaksanaan kurikulum di sekolah itu sendiri, ya. Kemudian keberhasilan sebuah kurikulum di sebuah sekolah itu tidak bisa hanya diukur dari satu pihak atau satu aspek, ya. Jadi ada juga pertama ya dari pengawas sekolahnya, ya, kemudian keberhasilan kurikulum itu, kemudian kepala sekolahnya, kemudian dari gurunya juga serta siswanya, kemudian juga pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan di sini kan ada orang tua murid, ada kalian di semuanya gitu. Jadi tolak ukurnya ya kerjasama dari kita semua dan kita bisa lihat mungkin dari evaluasi kegiatan yang sering diadakan di sekolah. Kalau boleh tahu nih Bu, pendapat dari Bu Imas sendiri, bagaimana tingkat keberhasilannya gitu di SIM ini? Kan tadi kan karena semua itu berjalan, kesuksesannya bergantung dari berbagai aspek kan, baik dari jiwa kompetitif pada siswanya sendiri, kemudian dukungan dari pihak orang tua maupun sekolah. Nah, kalau menurut Bu Imas sendiri gitu kan, yang memang sudah cukup lama bergabung di SIM, bagaimana ininya? Oke, kalau pengembangan tolak ukurnya ya, tolak ukurnya itu kan kurikulum 2013 ini difokuskan pada pembentukan kompetensi dan karakter peserta didik, ya. Kemudian yaitu berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap yang dimiliki oleh peserta didik, oleh kalian semua gitu. Kemudian keberhasilannya itu kita bisa lihat dari standar kelulusannya, outcome-nya dan output-nya itu bisa dilihat dari sana. Alhamdulillah sejak 3 tahun terakhir ini banyak sekali kakak-kakak kelas kalian yang diterima di PTN, bahkan setiap angkatannya itu hampir 80%. Anak-anak lulusan Sekolah Indonesia Mekah ini diterima di PTN dan mereka tidak hanya kuliah di sana Bu Firda, tapi mereka juga mengukir prestasi-prestasi yang sangat gemilang, dan itu pastinya menjadi motivasi buat adik-adik kelasnya. Terus kemudian juga dari pihak sekolah juga sering mengadakan kerjasama ya dengan para alumninya supaya memotivasi adik-adik kelasnya juga gitu. Jadi Masya Allah sekali ya, ternyata lulusan SIM itu luar biasa, tidak bisa diragukan. Siap bersaing. TOP-BGT ya, ya TOP-BGT. Tahu nggak TOP-BGT itu apa? Enggak tahu. Top banget. Beda generasi. Kita generasi lintas generasi ini kita nih. Generasi 80-an, 90 dan 2000. Oh, pas nih 80, 90, 2000. Ada yang 70 boleh angkat tangan. Oke. Nah, terus ini Bu, itu tadi kita udah membahas ibaratnya dasarnya atau pondasinya dari SIM ya. Jadi kurikulum ini kan menjadi pondasi ya ibaratnya gitu. Kemudian situasi sekarang nih kan baik di Indonesia maupun di Saudi kan sama-sama baru memulai pembelajaran tatap muka atau yang kita kenal dengan PTM. Kemudian bagaimana sih upaya atau cara dari kita nih gitu yang di SIM untuk menyeimbangkan gitu bagaimana caranya agar pembelajaran online tetap berjalan kan untuk yang SD gitu kan, dan untuk yang SMP dan SMA-nya yang offline juga tetap berjalan. Oke, terima kasih Bu Firda. Pastinya sih saya yakin ya Bu Firda juga sendiri udah bisa jawab ya. Karena Bu Firda merupakan salah satu bagian dari kami. Sebetulnya dalam mempersiapkan PTM ini memang pertama kita mengikuti peraturan yang ada ya, seperti memenuhi standar protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Arab Saudi, misalnya duduknya berjarak segala macam. Terus kemudian dalam satu ruangan ini maksimal hanya 20 siswa gitu. Betul. Kemudian sudah divaksin 2 kali tersebut. Terus siswa tetap memakai masker, kemudian sering-sering cuci tangan, kami menyediakan juga hand sanitizer dan ya, jadi intinya semuanya. mematuhi protokol kesehatan kan Bu? Terus kemudian
Silakan Isudin. Enggak, Bu, silakan. Ya, terus kemudian dengan terkait dengan apa kita juga tetap harus memfasilitasi bagi anak-anak dari TK ya, TK SD yang masih online, dan jangan lupa Bu Fir, di SMP SMA juga ada beberapa anak yang masih online. Iya, betul. Memang sih tidak semua kelas ya, hanya beberapa kelas yang masih online. Mungkin terkendalanya salah satunya ada yang masih satu kali vaksin, terus ada juga yang belum cukup umur, mungkin kalau tidak salah di kelas 7B itu hampir setengahnya masih belum mencukupi umur, belum sampai 12 tahun. Jadi sebetulnya perlu effort yang lumayan juga sih untuk kita semua, untuk guru-guru, untuk menyeimbangkan antara siswa yang offline dengan yang online mendapatkan mendapatkan pembelajaran yang sama. Jadi ketika kita tatap muka di kelas, kita tuh pun masih tetap menyalakan Google Classroom-nya, Zoom-nya gitu. Jadi berbagai macam usaha kita lakukan supaya siswa yang di rumah pun masih tetap mendapatkan yang sama dengan yang di sekolah. Memang kendalanya, salah satu kendalanya adalah internet. Betul. Ya, Iya. Internet tuh, ya Allah, benar-benar deh. Ya kan, Izudin juga Pernah. pasti pernah. Entah kenapa akhir-akhir ini saya rasakan internet ini sangat bermasalah sekali. Betul. Ya. Apa mungkin terlalu banyak yang memakai. Nah, oke Bu, mungkin kita break dulu sebentar di segmen kedua ini, dan kita akan melanjutkan ke segmen 3. Dan perhatikan pesan-pesan berikut ini. Kembali lagi di The Mahir Show, topik kurikulum. Nah, tadi ya Bu Imas, tadi kita seru banget ngobrolnya. Terus nanti ini juga nih sekedar informasi buat penonton ya, yang di Indonesia yang mungkin belum tahu tentang sekolah Indonesia luar negeri. Jadi ini kebanyakan tuh di sekolah Indonesia luar negeri gurunya mengajar lintas jenjang, baik dari TK, SD, SMP, dan SMA. Itu gurunya itu lagi ya Bu Imas ya. Lintas jenjang dan lintas mapel. Oh iya, lintas mapel. Jadi kita itu harus multi talenta. Nah, itu kelebihannya ya. Gitu. Makanya kita juga harus bisa menghasilkan peserta didik juga yang sangat multi talenta juga. Masya Allah, gitu ya. Nah, mungkin Bu Imas bisa berbagi cerita atau mungkin tips gimana sih caranya gitu supaya bisa menjadi guru di sekolah Indonesia luar negeri. Oke, seperti yang kita ketahui ya Bu Fir, jadi dulu itu perekrutan guru sekolah Indonesia Mekah ini dilakukan di guru lokal. Nah, sekarang alhamdulillah sekolah Indonesia Mekah ini sudah menjadi SELN di bawah Kemendikbud. Jadi perekrutan guru sekolah Indonesia Mekah ini dilakukan bersama-sama dengan perekrutan guru sekolah Indonesia luar negeri yang lainnya. Jadi biasanya melalui Kemendikbud. Jadi biasanya pengumumannya sih di laman Kemendikbud ya, jangan lupa ikuti laman Kemendikbud ya untuk mengetahui adanya lowongan ngajar di sekolah Indonesia Mekah. Gitu. Jadi untuk yang berminat ya silahkan cek pantengin websitenya. Oke. Nah, Bu, tadi kan kita sudah ngomongin tentang guru-guru nih, Bu. Udah ngomongin tentang POV dari guru. Nah, kali ini saya pengen nanyain tentang POV dari saya sendiri mewakili siswa-siswi sekolah Indonesia Mekah. Jadi kan sekarang itu tanggal 11 September, Bu, di hari kita syuting ini. Nah, mungkin kemungkinan itu kita bakal ada PTS atau UTS di bulan Oktober. Nah, kira-kira tipsnya apa sih biar kita bisa mempersiapkan untuk PTS nanti? Apalagi kan saya ini sekarang kan lagi di kelas 12, Bu. Terus juga pelajaran-pelajaran tuh lagi susah-susahnya kayak matematika peminatan, fisika, kimia. Ya, maaf ya Pak Sinsin, saya suka matematika, saya cinta matematika. Iya. Nah, kira-kira gimana Bu tips-tips untuk siswa-siswi sekolah Indonesia Mekah untuk mempersiapkan PTS kita agar nilai kita tuh memuaskan, Bu? Oke, pertanyaan bagus sekali ya Izu. Yeah. Sebetulnya teknik pembelajaran setiap siswa itu masing-masing berbeda ya. Gitu. Yang penting mau caranya bagaimana itu pasti kalian punya trik masing-masing ya. Yang pasti ya belajar yang rajin ya kan, sering bertanya ke gurunya. Kemudian terutama untuk siswa-siswa SMA di mana waktu belajarnya harus
semakin lebih banyak Betul. pada sebelum kalian SD, apalagi tambah lagi dengan kegiatan-kegiatan sekolah lainnya ya yang mendukung mendukung minat bakat kalian. Jadi tetap luangkan waktu untuk belajar tuh lebih banyak daripada waktu bermainnya, itu aja. Oke, jadi saya mau nanya lagi nih Bu, nih saya Iya. malah jadi perwakilan siswa-siswi sekolah SMA Iya, ya Bu. maaf. Nah, mungkin ini agak keluar dari topik ya Bu. Jadi kan tadi Bu Imas pernah bilang harus berani nanya ke guru, harus aktif, harus ya seperti itu di kelas. Nah, jadi gimana sih caranya kita membangun komunikasi yang baik antara siswa dan guru? Karena kan mungkin kita nih ya, khususnya anak SMA gitu agak takut, misalnya nanya pelajaran gitu, kita kadang agak takut gitu ya. Nah, menurut Bu Imas gimana sih tips-tipsnya kita membangun komunikasi baik antara guru dan siswa, Bu? Sebelumnya kenapa kamu takut ke guru? Kalau saya sih kurang takut sih, Bu. Mungkin dari teman-teman saya mewakili siswa-siswi sekolah SMA Bu. Iya. Biasanya sih tergantung dari kalian yang memulai komunikasi dengan guru ya. Kalau saya sih, kalau tips saya ke anak-anak itu biasanya gunakan 3 kata ajaib. 1 mohon, ya, tolong, kemudian terima kasih. Jangan lupa itu, dan itu akan membuat gurunya segan ke kalian. Karena mungkin saya dari guru bahasa ya, Iya. pasti penekanannya ke bahasa. Betul. Terus kemudian dari dari keinginan belajar kamu juga, gitu. Maksudnya ketika kalian bertanya, kalian sudah mempelajarinya terlebih dahulu, kemudian ketika kalian bertanya kepada guru tersebut, itu guru dapat dengan mudah mengarahkan kalian, gitu. Jadi sebetulnya dari keaktifan kalian itu sendiri. Kalau kaliannya malu, nanti ya kan nggak seperti apa istilahnya Bu Firda, malu bertanya ya. Ya, seperti kata pepatah, malu bertanya sesat di jalan. Gitu. Nah, mudah-mudahan tambah semangat, jangan malu ke guru. Jangan percayakan Google Maps. Gunakan 3 kata ajaib tersebut. Kata apa? Mohon maaf atau mohon izin bertanya. Kemudian jangan lupa juga tolong Bu Guru jelaskan, atau Pak Guru tolong jelaskan. Kemudian dan terima kasih. Pesan guru bahasa loh ya. Iya betul. Jadi tadi yang seperti Ibu Mas sampaikan, jadi teman-teman saya di rumah kelas 12, kelas 11 dan yang lainnya, jadi gak usah takut bertanya ke guru, karena kita kan punya hak untuk menanyakan Betul ke guru. sekali. Jadi karena kita ini sebagai siswa, jadi kita punya hak dong untuk menanya, apalagi kalau misalnya kita belum paham atau kita belum ngerti, jadi kita bisa langsung saja nanya gitu. Jadi gak usah takut, berani, dan kita punya waktu sedikit nih untuk mempersiapkan PTS kan Bu. Jadi kita harus aktif nih di kelas masing-masing seperti Ibu Imas tadi katakan. Nah Bu, kira-kira tanggapan Ibu Imas tentang peraturan-peraturan baru yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Arab Saudi tentang sekolah tatap muka itu gimana Bu, tentang itu Bu? Menurut saya peraturan yang diterapkan oleh pemerintah Arab Saudi terkait dengan pelaksanaan pembelajaran tatap muka ini sangat bagus ya, dan itu disiapkan sematang mungkin. Misalnya mulai dari SMP dan SMA terlebih dahulu, kemudian divaksin dulu dari anak-anak yang usia 12 sampai 18 tahun terlebih dahulu, kemudian pembatasan siswa dalam satu kelas, kemudian siswa harus berjarak, kemudian protokol kesehatan yang sangat ketat. Saya yakin insya Allah PTM ini akan sukses. Kemudian jangan lupa loh, nanti insya Allah sebentar lagi siswa SD juga akan segera menyusul insya untuk rencananya insya Allah Oktober ini, kemudian nanti mungkin sebentar lagi juga akan dibuka untuk vaksin anak-anak dari usia 7 hingga 11 tahun. Siap-siap ya? Siap-siap tuh. Udah ada spoiler dari waka kurikulumnya langsung tuh ya. Jadi mungkin kira-kira bulan Oktober anak-anak SD, kira-kira TK gimana Bu? Kalau TK belum ada ya Izudin. Jadi hanya baru SD saja Bu. Seingat saya baru yang sudah diumumkan itu persiapan vaksin untuk siswa, untuk anak-anak ya, untuk anak-anak yang berusia 7 hingga 11 tahun. Ya, jadi anak-anak 7 sampai 11 tahun. Bagi kalian yang mungkin punya adik atau tetangga atau keluarga, segera diumumkan nih kalau misalnya vaksin untuk umur 7 sampai 11 tahun tuh udah ada, biar kita bisa sekolah lagi, sekolah offline lagi, bertemu dengan adik-adik ya kan Bu, sama anak-anak SD juga, karena mungkin
ya anak SMP sama SMA sekarang mungkin agak kangen gitu Bu, rame-ramenya anak SD yang sedikit-sedikit rame, dikit-dikit apa, ada ya random-random gitu kelakuannya. Bukan seperti anak SMP SMA yang ya makin tua makin pasif lah gitu, di kelas aja belajar aja, yang penting naik kelas aja gitu kan. Cuman karena ada anak SD ini mungkin bisa menambah semangat kita anak-anak khususnya SMP SMA. Jadi mungkin satu pertanyaan terakhir Bu, kira-kira pesan apa dari Ibu untuk anak-anak siswa-siswi sekolah Indonesia Makkah, khususnya anak SMA nih Bu, kira-kira? Oke, berat ya Bu Phil? Iya. Kayaknya nggak ada di listnya deh ya. Enggak. Pesan saya untuk untuk anak-anak sekolah Indonesia Makkah, tetap semangat belajar ya. Kemudian walaupun dalam pandemi seperti ini, situasi seperti ini, insya Allah we can make it through. Insya Allah semuanya dapat kita lewati dengan baik, dengan berhasil. Karena keberhasilan kita melewati pandemi ini adalah dari kerjasama kita semua, baik itu dari kalian sendiri, orang tua, dan pihak sekolah. Kemudian jangan lupa tetap buat cita-cita kalian setinggi mungkin ya, sematkan cita-cita kalian setinggi mungkin. Mudah-mudahan kalian menjadi orang-orang yang berhasil. Insya Allah saya yakin dengan semangat kalian yang sangat tinggi, itu insya Allah kalian pasti menjadi orang-orang yang berhasil. Insya Allah. Gimana Izudin? Sekolah sekarang terakhir nih, Bu Guru yang bertanya ya. Waduh, ditanya langsung sama wakil kurikulum ya. Gimana kiat-kiat kamu supaya kamu bisa sampai di sini? Waduh, berat ya. Karena saya lihat kamu sekarang kelas 12, insya Allah sudah siap nih dengan karakter matang yang kamu miliki. Sekarang dengan pembentukan karakter yang telah kamu lewati dari berbagai jenjang ini, sepertinya kamu salah satu siswa yang siap untuk masuk ke perguruan tinggi, betul nggak? Betul. Bagaimana kamu bisa nyampe di titik ini? Waduh, ini agak berat ya mungkin ya. Ini jujur agak berat nih. Jadi kalau dari saya ya pertanyaannya. kalau dari hasil kurikulumnya. Waduh. Iya betul. Agak berat ya. Jadi ya kalau dari saya sih ya mungkin ini dari guru-guru sekolah Indonesia Makkah, khususnya Pak Ivan sering mengingatkan siswa-siswi sekolah Indonesia Makkah, khususnya anak SMA, untuk jago mengatur waktu atau memanage waktu. Mungkin itu yang saya selalu tanamkan setiap guru-guru masuk, mungkin dari Pak Sinsin, Pak Kotub, Pak Muhammad, terus juga guru-guru yang lain sering mengatakan di kelas kalau kelas 12 kelas SMA khususnya kelas 12 itu harus jago memanage waktu, karena kan ya kelas 12 punya tugas sekolah, punya mungkin ada persiapan ujian untuk memasuki perguruan tinggi negeri, terus juga ada eskul seperti ini. Jadi kalau menurut saya sih ya kita harus jago memanage waktu. Betul sekali. Betul. Dan seperti itu yang tadi saya sampaikan kan. Iya betul. Kamu harus menyisihkan waktu belajarnya lebih banyak. Ya, dan itu menurut saya bukan hanya berlaku di saya saja nih atau kelas 12 saja, itu berlaku untuk semuanya atau bersifat universal. Jadi kalau misalnya kita jago memanage waktu, apapun itu, sepadat itu ataupun ya setiap semenit itu nggak ada waktu istirahatnya, semua itu pasti bisa dilakukan. Betul itu sekali. Menurut saya Bu. Mungkin ada satu quote ya yang bisa saya ambil dari pengalaman saya sebelum saya di kurikulum. Saya sering bersama dengan anak-anak dan siswa ini sering, Bu Guru, waktu kami ini sudah banyak di organisasi, dan saya sering share dengan anak-anak bahwasanya semakin kita sibuk maka semakin kita rajin. Setuju nggak itu? Setuju. Mudah-mudahan ya semua teman-teman bisa mendapatkan sesuatu dari obrolan kita. Silahkan kembali ke host. Amin. Sama ini ada catatan penting tadi berkaitan informasi bahwa siswa SD akan segera tatap muka belajarnya. Jadi jangan lupa siapin seragamnya semua. Oh iya benar. Ya, karena apalagi yang kelas saya ngajar kelas 2 SD, mereka belum pernah ikut tatap muka. Iya betul. Jadi mungkin belum siap. Memang kemarin juga sempat nanya tuh Bu, ada orang tua murid yang bertanya, jadi
dikiranya itu yang SD mau masuk padahal baru SMP SMA. Betul. Katanya kan, ibu kapan masuk karena ini anak saya belum punya seragamnya. Dan mereka antusias ya Bu Firda Iya, ya. sangat antusias ngelihat saya belajar online dari kelas. Mereka selalu nanya, ibu guru belajar di sekolahnya kapan? Gitu. Mudah-mudahan segera. Amin insya Allah. Begitu. Dan mungkin salah satu yang unik di Mekah ini ya Bu Fir ya, kalian di Mekah ini kita itu keluar hanya untuk sekolah dan semuanya aktivitas ini tertutup. Maksudnya kalau kita kasarnya di sini sering bilangnya apa, masuk tembok keluar tembok ya. Jadi memang perlu penonton ketahui bahwasannya kondisi di Mekah ini sangat tertutup. Kami jarang sekali keluar rumah hanya untuk bermain ataupun hanya untuk sekedar iseng. Jadi kami keluar rumah tuh pasti ada tujuannya, dan sekolah ini salah satu tujuan kami keluar rumah gitu. Dan mudah-mudahan dengan offline ini mulai dari SD, SMP, SMA membuat semangat kembali siswa-siswa kita ya, insya Allah. Ya, insya Allah. Jadi slogannya adalah tembok is my best friend. Ketika tinggal di sini ya, Masya Allah, terima kasih sekali Bu Imas, bincang-bincangnya sangat luar biasa. Informatif sekali bahkan untuk saya pribadi ya gitu, yang memang di sini sebagai guru, apalagi untuk Izudin menjadi kesempatan emas untuk Izudin Sama-sama. bisa Terima berkonsultasi dengan ahlinya. Iya betul. Iya, jadi sekali lagi terima kasih untuk Bu Imas atas Sama-sama. waktunya untuk menghadiri The Mahiri Show ini. Jadi semoga apa yang Ibu Mas tadi sampaikan dapat mengedukasi kita semua tentang pentingnya kurikulum, terus juga cara belajar yang efektif untuk anak-anak SMA, dan juga memanage waktu untuk anak-anak SMA dan SMP yang mungkin ya banyak kegiatan-kegiatan di sekolah offline ini. Ya, jadi baik teman-teman, sampai di sini dulu talk show kita bersama Ibu Imas Alawiyah. Saya Izudin. Dan saya Firda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.